Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang kembali bisa menyapa saudara di tempat saudara berada, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan dari firman Tuhan yang menuntun kita kepada kebenarannya. Pembacaan firman Tuhan, ayat harian kita pada tanggal 12 Mei 2021 yang tertulis pada Amsal 15 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenankannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kejujuran itu menjadi hal yang mutlak perlu ketika meminta sesuatu. Jika seseorang meminta bukan dari kejujuran, itu hanyalah suatu keinginan yang bukan serta-merta menjadi kebutuhan. Ketika kita berbicara kepada Tuhan lewat doa, maka kejujuran itu murni diperoleh oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada kuasa Allah. Sehingga kita mengerti ketika kita berdoa kepada Tuhan, sebenarnya yang menolong kita berdoa adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak pernah berdusta. Sehingga ketika saudara berdoa, Roh Tuhan akan menuntun saudara untuk meminta apa yang saudara akan katakan. Dan itulah kejujurannya. Hiduplah sebagai orang yang jujur, sehingga apa yang saudara minta juga adalah sesuatu yang berkualitas, bukan yang berkuantitas. Kita diciptakan di dunia ini menjadi orang-orang yang penuh dengan kualifikasi yang luar biasa. Sehingga kita harus berkata jujur ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu hal apapun. Semua itu akan bisa kita lakukan oleh karena kuasa Tuhan yang memampukan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Sehingga kita mengerti satu hal. Ketika saudara berdoa atas apa yang saudara akan lakukan, Anda sudah jujur bahwa saudara adalah orang yang lemah. Tanpa Tuhan, tidak akan ada hal yang luar biasa yang terjadi. Semua hal yang luar biasa terjadi bisa tercapai hanya karena Tuhan yang memampukan. Coba lihat satu hal, bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa berkembang. Tanpa ada otak yang Tuhan berikan kepada manusia, tanpa ada hikmat tertinggi yang diberikan kepada manusia melalui wahyu umum, maka semua itu tidak akan pernah tercapai. Tetapi kini, kita orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus, telah menemukan kuasa yang luar biasa yang mengatasi dunia ini. Bukan wahyu umum, tetapi wahyu khusus di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah kita menemukan kebenaran satu-satunya. Sehingga saya berkata kepada saudara, doamu adalah pekerjaanmu. Orait laborai, bekerjalah sambil berdoa. Sehingga ketika saudara bekerja dengan jujur, itulah doa saudara. Tuhan memberkati dan memampukan saudara untuk menghidupi doa-doa saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kejujuran. Tuhan, tanpa anugerah-Mu, kami tidak melakukan sesuatu apapun di dunia ini. Tetapi hanya karena kuat kuasa-Mu dalam firman-Mu, sehingga kami beroleh kesempurnaan sukacita. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat hidup dalam keterbatasan kami, sehingga keterbatasan kami tidak menjadi penghalang karena Engkau yang Maha Kuasa. Terima kami ya Bapa, terima pujian kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.